kita ketemu lagi nih di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Tepuk tangannya dong, boleh dong nih buat ada 2150 penonton ya di studio ini. Tapi gak seru nih kalau ngomongin kehidupan tentang para selebritis Indonesia kalau sendirian aja akunya. Aku perlu ditemenin karena perlu seseorang ini yang bisa melihat lebih dalam lagi ke para sosok bintang tamu kita. Yuk langsung aja Mas Ferry Purwo. Mas. Dingin nggak? Dingin. Iya, dingin. Dingin kenapa sih? AC-nya dingin banget deh. Mungkin supaya kita menghangatkan situasinya dengan cara membuka mereka nih kan. Lebih tepatnya mengkompori ya, bukan menghangatkan. Bener. Nah sekarang kita mau ngobrol nih tentang bintang tamu kita yang satu ini. Ini Siapa juga, itu? ini selebritis Indonesia, tapi profesinya tuh berbeda nih. Bukan pemain sinetron, bukan pemain film, tapi Jadi, chef. 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 Alias koki. Yuk kita sambut Daniar Widiana. Silakan. Aduh, chef mah cantik-cantik ya sekarang ya. Apa kabar sayang? Baik, alhamdulillah. Kak Des gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Dan dia lagi sibuk Baik, apa? baik. Hari ini aku sibuk datang ke sini Iya. diundang pastinya. dong. Kalau sekarang sih udah balik aktivitas lagi kayak biasa, pastinya masak-masak. Oke. Terus ada beberapa syuting juga. Karena kemarin kan sempat cuti beberapa bulan lalu. Sekarang udah balik lagi deh. Kamu tuh emang suka masak dari dulu atau emang gimana? Kalau aku sih jujur aja ya, aku mah gak bisa masak. Tapi aku suka makan, jadi gimana? Udah makan ya, gak apa-apa. Kalau Kalau gitu gitu emang, kan ada emang orangnya hobi dari kecil gitu, suka ikut-ikut liatin mungkin orang rumah pada masak atau Iya. apa gitu. Kalau kamu memang tiba-tiba suka atau tidak atau emang ada belajar-belajarnya juga? sebenarnya kalau mamah itu malah nggak bisa masak, yang pinter masak itu Eyang. Oke. Nah dari situ kayak ngeliat Eyang nih kayaknya seru, terus kayak wah kepengen nih nanti suatu hari punya restoran. Jadi akhirnya terus mutusin untuk sekolah professional chef kayak gitu. Terus kalau masalah masakan, Ya, paling favorit kamu masak apa? kalau Niar Specialty sih- kayak ini Niar banget nih, jago banget aku bikin ini gitu. Kalau Niar mungkin karena memang basicnya suka western ya, jadi yang paling gampang tuh masak steak. Steak. Nah, iya steak. Nah, itu paling gampang, terus nggak ribet ya kan. Karena sebenarnya kalau kayak Niar ini kan setiap hari juga harus ada aktivitas di luar rumah gitu kan. Nggak punya waktu untuk masak. Makanya kenapa sampai sekarang itu Niar selalu kayak konten-konten Niar, terus masakan Niar. Dan sekarang kebetulan kan ini Niar kan lagi tulis buku resep juga. Nah itu kayak selalu masakan yang super simple. Jadi yang kayak gampang diikutin gampang orang. diikutin sama kita ini yang single, terus Ya. kayak banyak kegiatan di luar gitu. Pokoknya simple tapi enak. Singlenya- Singlenya tuh harus singlenya kayak di kenceng ya. bold, di Single. caps lock ya, itu nanti kita akan bahas masalah single. Sekarang kita lanjut dulu Iya. masalah masakan. Oke, itu yang paling favorit kamu. Kalau yang menurut kamu paling ribet, aduh nih masak ini tuh ribet banget deh. Apa? Rendang. Rendang tuh lama bikinnya ya. Lama, Tapi iya. makannya Tapi 2 makannya tuh menit. kayak nikmat Makannya banget 2 menit. kan. Iya. Makannya 2 menit, nasinya tambah. Rasanya itu luar biasa, makannya sih cepet, tapi prosesnya itu lumayan lama gitu kan. Terus kalau kayak masakan Indonesia ini kan pasti kayak bumbunya itu Bumbunya harus banyak banyak banget banget ya. gitu kan. Beda banget sama kayak kalau steak kan kayak udah sekian menit udah matang nih. Iya. Kalau kayak rendang tuh kan dia kayak harus berjam-jam, tapi ya worth it sih sama rasanya. Balik lagi ke selera. Oke. Iya. Kamu kan tadi bilang bikin-bikin konten tentang masak-masak. Itu kan berarti ada AdSense ya? Ada yang masuk kan? Dan menghasilkan nggak sih sebenarnya konten-konten masak-masak dari platform-platform gitu sekarang? Jadi jujur sebenarnya kayak apalagi sebelumnya kan kayak pandemik ya. Ner tuh kayak sempet kayak hopeless, waduh ini gimana ya, karena banyak banget kan kegiatan atau pekerjaan yang akhirnya itu nggak bisa dilakukan gitu kan. Akhirnya makanya kenapa Ner memutuskan untuk bikin konten nih, masak-masak gitu kan. Dan ternyata dari situ itu banyak yang suka, wah, dan nggak disangka-sangka sih, malah kayak justru kayak konten-konten yang dari rumah, terus masakan-masakan yang simple gitu kan, itu malah bisa jadi sumber penghasilan, dan itu lumayan sih. Berapa sih emang penghasilan dari media sosial main masak-masakan? Lumayan Kalau dulu kita main sih. masak-masakan kecil mah gak dapet apa-apa ya Mas? Bener ya, masakannya Ini kecil-kecil. kan masaknya gitu. beneran. Lumayan ya. Lumayan banget sih, alhamdulillah ya. Kayak misalnya waktu kemarin pandemik, kayak yang Niar tadi bilang kan, kayak beberapa pekerjaan yang harusnya dikerjakan di luar rumah itu nggak bisa, ternyata malah kita bisa dapat penghasilan dari
di rumah aja bikin konten dan itu malah kayak berlipat-lipat. Justru pasti banyak brand-brand masuk juga nggak? Yang Iya. collab-collab sama Iya, kamu ya pasti ya. Dan itu kayak harganya malah berlipat-lipat daripada kayak kita syuting. Tapi emang sekarang memang medianya Lebih seperti itu betul sih. betul. Jadi karena memang kayak mungkin era sekarang juga udah berubah Yes, ya. benar. Jadi kayak sekarang tuh semuanya sosial media ini benar-benar membantu Benar, banget. Makanya bagaimana kita harus pinter-pinter nih ngelihat pasarnya di mana sih, dan pokoknya yang penting harus yang positif tentunya. Benar. Ih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nanti aku abis ini bakal ngecek, kira-kira menu apa ya yang bisa aku Iya contoh. betul. Siapa tahu besok bingung masak apa langsung intip. Langsung tuh. intip, makanya itu steak kayaknya ya. Iya. Papa bikin steak suka gosong. Nah kalau kita ngomongin masalah ini kan happy-nya, senangnya dalam kehidupan kamu. Tapi kan roda terus berputar ya mas. Namanya kehidupan pasti nggak mungkin selalu di atas, pasti ada ups and downs. Apa sih momen kamu ngerasa aduh ini lowest point at my life gitu, titik terendah kamu tuh. Pada saat apa? Kalau Niar sih sebenarnya kalau kita ngomongin pekerjaan itu pasti semuanya ada up and down. Apalagi kan kayak kalau kita mau merintis suatu pekerjaan sampai ada detik ini itu kan kayak nggak gampang. Itu udah pasti. Cuman yang paling terendah itu ya ini sih kayak belakangan kan kayak ya mana sih? Kehilangan mama. Ya belum cerita. Iya itu Nanti sih. bentar lagi aku temenin kayaknya. Kehilangan mama. Orang yang pasti paling mensupport kamu ya. Karena kan biasanya gimana ya, kalau kita tuh kerja capek segala macem, kalau udah inget keluarga itu pasti balik semangat. Jadi terus kayak ya Kak Tias pasti tahu kan gimana struggle-nya di dunia entertain tuh nggak gampang gitu kan. Tapi kita itu masih bisa kuat. Cuman kalau udah mama nggak ada itu kayak mau ngadu sama siapa lagi gitu. Walaupun sekarang aku ada suami, punya keluarga juga, punya kakak. Cuman kan pasti ada hal yang berbeda yang Beda, bisa kita sharing iya. dengan keluarga atau dengan pasangan. iya terutama dengan semangatnya juga ibu. kayak Bener. beda Mama. sih. Itu kakak atau adik? Ini adiknya, jadi Niar Yang sekeluarga berdua. Oke, paling kamu yang Nomor satu. paling gede, nomor 1. Nah ini nih 1 bulan sebelum mama divonis. Ulang tahun, divonis. Ini tahun berapa sayang? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Jadi mama divonis tuh bulan 6. Nah, ini ulang tahun mama. Ini berarti bulan 5 nih? Mama bulan 5. Bulan 5. Jadi waktu itu Niar nggak bilang kalau pulang ke rumah kasih surprise buat mama. Apa sakitnya kalau boleh di-sharing? Jadi mama itu awalnya itu dia sama sekali orangnya itu nggak pernah ngeluh. Jadi dia itu selalu kalau dibilang tuh kayak nggak apa-apa gitu kan. Cuman kayak 1 minggu tuh ngeluhnya pusing terus ya udah mah coba cek ke dokter gitu kan. Dokter bilang nggak ada apa-apa. Terus akhirnya Niar telepon adek. Terus aku bilang kan, coba deh cek ke lab gitu kan, siapa tahu ada apa-apa. Nah di lab juga nggak ada nih, Ferry. Nah habis itu terus, coba deh MRI gitu kan, karena mama posisi kan di Banyuwangi. Habis itu begitu dicek MRI ternyata ada awalnya itu didiagnosis ada tumor gitu. Oke. Nah dari situ terus akhirnya Niar kan memutuskan untuk langsung pulang kan, langsung terbang ke Banyuwangi. Terus Niar bawa mama ke Jakarta karena udah langsung cari dokter di sini mana yang bisa, yang bagus lah, karena aku pikir kan Jakarta itu pasti teknologinya kan lebih canggih maju, dokternya lebih bagus gitu kan. Nah terus abis itu aku bawa ke Jakarta, baru turun pesawat mama udah ini langsung nggak sadar gitu. Secepat itu? Iya, jadi langsung nggak sadar. Secepat itu? Iya, jadi langsung nggak sadar, terus Niar bawa ke rumah sakit yang dokter yang Niar mau itu kan. Nah dari situ terus bahwasannya diputuskan, ya kita banyak sih itu step-stepnya gitu kan, bahwasannya ya. ini memang kategorinya yang ganas gitu. Terus kayak dokternya bilang kayak lebih baik kamu ini deh, kayak menghabiskan waktu gitu
buat orang tua. Nah itu kan sebenarnya Niar kan ada program reguler juga di TV kan yang lagi tayang gitu. Jadi kayak aduh bingung gitu kan, kalau Niar bisa ambil cuti otomatis kan kayak income juga kurang, mama kan juga butuh biaya, terus kan ya mama single parent gitu, jadi kayak sempet kayak confused banget sih. Terus cuman ya Niar kayak apa ya namanya, nggak mau kehilangan waktu buat orang tua ya, apalagi yang namanya ibu gitu kan. Jadi udahlah Niar akhirnya izin buat itu cuti, makanya kebantu banget dengan konten-konten Niar itu. Alhamdulillah, malah semenjak mama sakit kayak kontennya malah Makin banyak. Karena kamu juga mungkin banyak yang support. Iya. Karena tahu keadaan kamu seperti apa. Sebenarnya Niar nggak pernah upload sih waktu mama sakit. Malah nggak pernah upload Iya, sama cuman sekali. memang ya mungkin ya itulah yang namanya Rezeki ya. rezeki. Kalau buat orang tua itu kita nggak akan pernah yang namanya kesusahan, itu yang selalu Niar percaya sih. Apa arti mama buat kamu? Buat Niar itu memang dari dulu yang bikin Niar selalu kuat sampai detik ini itu hanya keluarga gitu kan. Kebetulan kan memang kan papa udah nggak ada, jadi tinggal mama sama adik gitu kan. Jadi ya buat Niar itu kebahagiaan Niar adalah mama sama adik gitu kan. Makanya sekarang ya mama nggak ada, ya Niar cuman belajar buat ikhlas. Terus kayak gimana ya, kan anak pertama juga sih, jadi kayak sekarang ya harus kuat karena masih ada adik yang harus dibahagiain. Gitu. Apalagi mama itu kan dia single parent, tapi di mama itu selalu mengajarkan bahwasannya apa ya, jadi perempuan tuh harus kuat, harus mandiri, karena bagaimanapun kita nggak akan pernah tahu hidup kita ke depan. Menurut pandangan Mas Ferry gimana? Ini masih ya luka yang kita selalu bahas lah Mas. Kalau tentang kehilangan seseorang, luka yang mungkin nggak akan pernah bisa kita hilangkan, tapi kita hanya bisa akan terbiasa hidup dengan luka itu. Entah sampai kapan, sampai kita mungkin juga udah nggak ada. Iya, saya ngelihat sosok ibunya tipikal yang introvert sebetulnya. Iya. Dia terakumulasi oleh pikiran-pikiran yang diendapkan sendiri. Jadi sebetulnya penyakit yang muncul ini juga salah satunya karena begitu banyak beban yang tidak coba diberikan, di-sharing sama orang. Nah, ini juga yang membuat apa ya, kayak semacam situasinya menjadi sulit sebetulnya buat anak ya. Karena di satu sisi seperti seakan tidak ada, tapi sebetulnya begitu banyak masalah dan beban yang dipikul. Nah, cuman kan dia mencoba untuk menunjukkan ketegarannya itu di hadapan anak-anak. Tapi efeknya adalah menurut saya cukup dahsyat, karena akhirnya menurut saya penyakit yang muncul itu akumulasi dari situasi itu. Terlepas bahwa ini memang sudah ketentuan dari Tuhan ya, tapi ada proses-proses yang membentuk sampai pada akhirnya seperti itu. Dan sepertinya dulu-dulu pun banyak hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu menyenangkan, yang menjadi satu situasi yang nggak mau diperlihatkan kepada anak-anaknya. Dan itu yang melahirkan situasi-situasi yang sebetulnya nurun ke anaknya. Dalam konteks dia mengadopsi, sehingga saya melihat jadi cenderung ini, thinkingnya lumayan kuat. Overthinking. Yes, dan picky, sangat picky. Jadi itu melahirkan psikologisnya seperti itu. Dan nggak bisa disalahin sih, karena memang akhirnya nggak mau sampai akhirnya situasi-situasi itu bisa terulang. Jadi sebetulnya ada traumatik tanpa disadari ya. Walaupun itu bukan kejadian sendiri, tapi traumatik itu berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan pada saat itu. Sehingga kok ada ya situasi ini yang membuat akhirnya jangan-jangan saya bisa mengalami situasi yang sama nantinya. Nah itu. Nah akhirnya makanya sampai detik ini tidak mudah nih untuk dia membuat satu pilihan, misalnya ke pasangan gitu ya, atau orang dekat sama dia sudah seperti ada barrier, Udah dibentengin. benteng yang akhirnya gitu, lebih picky lah, sangat picky. Abis ini kita bakal lanjut lagi untuk masalah perbentengan itu ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Kita dan Cinta. Selamat jalan kekasih. Kita dan cinta.
ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Debat pamungkas Pilkada Cagup-Cawagup DKI Jakarta 2024. Tantangan besar untuk ketiga paslon beradu gagasan tentang lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Siapakah yang pantas menduduki DKI Jakarta 1? Pilkada Cagup-Cawagup DKI Jakarta 2024. Minggu 17 November pukul setengah 7 malam. Live di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah Niar, tadi kamu sempat menegaskan banget tuh ya, single. Walaupun konteksnya lagi ngomongin masalah ini ya, apa namanya tadi, menu-menu masakan simpel, ya. iya. Sebenarnya beneran single apa enggak sih Mas? Apalagi ada yang mendekati atau lagi Ya ada yang yang deketin kan menemani? selalu ada, Nggak mungkin maksudnya enggak ya. dalam arti pendekatan-pendekatan, tapi belum ada yang terlalu dipilih gitu. Masih, pokoknya dia picky banget. Ya tadi Mas Ferry Selalu bilang ada picky banget. kriteria 1 sampai 10 gitu. Kayak ada benteng gitu. 1 sampai 10 nih. Ntar nomor 9 nggak masuk, dia gagal masuk. Oh jadi benar-benar nggak mentolerir Orangnya gampang ilfil. Pokoknya dia perfeksionis deh. Ngomong apa sih gue? Hah? Dia perfeksionis lah. Perfeksionis. Makanya cenderung, karena dia kan orang keras juga. Dia keras loh. Stubborn banget. Jadi Apa sih kalau ininya? misalnya Taurus. Taurus. Jadi kalau misalnya dia nggak sesuai ya dia akan ngomong apa adanya juga. Iya. Gitu. Dari 10 sebutin 5 deh kriteria pasangan yang menurut kamu tuh ini cocok nih buat jadi pasangan aku. Seperti apa? Harus sabar. Oh. Ah, kan. Berarti keras kan? Paling dia? pertama sabar Iya, itu. harus sabar karena dia orangnya keras banget, gampang ilfil. Iya, itu. Agak sulit ya. Susah, Susah Iya, banget ini. susah. Harus sabar, harus bertanggung jawab, harus mau kerja. Ya. Ya kan, kayak kita aja yang cewek mau kerja gitu, masa yang cowok nggak mau kerja keras, jadi harus kerja keras. Sabar, tanggung jawab, kerja keras, terus Pokoknya nggak bisa nih. harus sayang keluarga, harus nerima kondisi Niar sama keluarga sekarang yang apalagi sekarang udah nggak ada mama gitu kan, jadi harus menerima. Terus kelimanya apa lagi ya? Cakep. Ganteng. Relatif kalau itu. Ganteng itu relatif ya kan, ganteng itu Baik relatif. hatinya standar. Baik hati standar ya kan. Apalagi dong? Apalagi ya, Ya itu yang paling utama, sabar. harus sabar sih. Sabar. Oke, 4 ya berarti ya. Yang lain-lain. Sabar, baru nomor 4 ya. Semuanya. Enggak, karena dia swing moodnya lumayan juga. Lumayan. Jadi hari dalam beberapa hitungan perubahan cuacanya agak cepet gitu. Ini kayaknya ini ya, baca pikiran Ya, ya. emang iya. Lagi dibaca, kamu lagi dibacain. Aduh. Nah kalau yang ini kira-kira mood swingnya gimana ya? Wah, ini lagi nih. Oh, ini lagi ngeliatin nih. Bentar lagi ini kayak biduan organ tunggal. Coba tuh lihat tuh dia. Mau ngapain, mau nyanyi? Nggak nyanyi? Langsung aja kita panggil Pak Asri Welas. Iya. Oh iya. Kita mau invite dia lagi madep ke organ aja. Oh kayak biduan lagi mau nyanyi. Salaman. Lagi Ada tangan salaman. tuh sama organ. Iya makanya. Sama organ tunggal. organ tubuh saya banyak kebetulan. Oh, Mbak. Ya Allah, kangen ya. Iya. Ini berbeda ya hari ini hari apa nih? Pakai bajunya temanya nasional nih. Ini ya aku ya. Aku mah tiap hari pakai kebaya kalau bisa. Kalau bisa suka pakai kebaya. Jualannya kebaya. Dia tahu aku. Oh. Tahu aku dong. Seneng aja. Seneng. Jadi melestarikan budaya Indonesia. Iya. Mbak Sri apa kabar sih? Baik, ketemu kamu terus kayaknya. Iya nih. makanya nih di Tapi nggak program-program di yang sini. lain. Iya. Apa? Kayak Tapi nggak di sini. Gak di sini. Dulu kok kita satu komplek dulu, satu Iya. ruangan. Iya. Di Terus Raffles ya, udah di diambil Cibubur. orang langsung pindah. Langsung pindah. Diambil orang. Iya kan? Kita tuh kalau ketemu selalu ada nangis-nangisnya ya. Iya. Karena biasanya di program-program kita yang lain pasti ada nangis-nangisnya. Ntar di sini juga kayak nangis nih Mbak. Kok gitu Tadi dia udah sih? nangis. Karena kita tuh Kayak kita diundang buat nangis. Enggak, tapi kamu tuh banyak tanya tentang dia, nanyanya ke bapak, nanyanya langsung dong sama iya, dia. tapi Tapi kamu nanya langsung sama aku, jangan sama dia. enggak di
Kenapa? Bahaya. Takut ya. Mbak, kalau gitu ngapain dia ada di sini? Oh gitu ya. Heeh. Gak apa-apa lah ya, lihat-lihat aja kan. Iya. Lihat aja dong, Mbak. Ini kemarin ada berita nih. Apa? Ada berita apa sih, Mas? Dah, berita apa ya? Takut langsung. Ini takut cerita lah. ATM bisa dibobol tuh gimana sih? Iya, ATM apa kartu kredit sih? ATM, debit. Lagi makan di restoran di salah satu mall di Jakarta. Iya benar. Kok Di bisa? restoran. Iya makanya kan nggak ada. Ceritain dong biar orang pada bisa lebih aware gitu. Iya betul. Maksudnya kadang makanya mungkin salah satu hal yang nggak aku lakuin adalah membuat notifikasi di handphone. Kalau ada mobile banking ya, gitu ya. ada pengeluaran, ada pemasukan, Iya, itu iya. sebaiknya dibuat notifikasi sehingga kalau debit kita atau Ada credit card kita ada transaksi, transaksi, dia langsung kasih tahu. Ini ada transaksi ini nih. Nah, ini gue cek aja, gue pikir ya udahlah ya. Iya, iya. Ya repot juga ngurusnya ke handphone. Kadang-kadang kan nggak handphone ini udah penuh, ini penuh ya kan. Jadi kan ribet. Nggak sempet ngecek lah. Betul, jadi aku salahnya nggak punya notifikasi, nggak didaftarkan notifikasi. Aku Padahal juga itu ada penting. sih. Kayaknya harus Harus didaftarin. daftarin, deh. bener. Iya, Karena kayaknya gini, daftarin. banyak banget. karena yang nelponnya banknya. Halo Oke. Mbak Asri, karena aku punya account eksekutifnya di bank itu, terus ditelepon sama dia. Mbak Asri, kenapa jadi nol begini gitu? Jadi ATM-nya terkuras habis. Ya pokoknya nggak segitulah gitu pokoknya. Oke. Terus dan ada transaksi yang aneh. Akhirnya udah ketangkep. Ketangkepnya enggak karena itu hacker internasional. Udah Jadi susah ya. ya pokoknya banknya Licin tuh, bertanggung licin jawab, lepas uangnya itu. juga dikembalikan gitu-gitu. Karena ini memang udah sindikat. Jadi ya bukan cuma bank itu aja, ada beberapa bank juga. Jadi ya semuanya yang lapor-lapor itu ya karena bukan dia yang transaksi ya ada kebijakan dari banknya. Oke, ada kebijakan berarti dibalikin ya semuanya. Tapi pasti ya. pelajarannya mungkin kita harus punya notifikasi supaya itu deh kalau ada keluar masuk jadi tahu. Makanya jangan cuma nungguin notifikasi chat dari gebetan doang. Itu mah on, kalau itu notifikasi itu paling on kan. Gimana? Dari pasangan. Aku ngomong dari pasangan, dari gebetan. Lah kan ngomongin gebetan yang ini single. Gebetan niar maksudnya. Pasangan suami Yakin? pacar, ya entahlah. Iya Udah kan. punya gebetan. Kenapa? Ntar aku cariin nih. Benar. Ya udah kita Ada janjian beneran. habis ini Oh, loh. dicariin loh. Iya. Biar gebetannya bisa dibagi. Mbak, ini ngomongin masalah anak. Iya. Ini kita tahu kalau Mbak Asri kan suka sharing ya apa yang terjadi dengan kehidupan Iya, betul. Mbak Asri tentang anak-anak. Ini kemarin aku juga sempat lihat tuh, itu kan kalau nggak salah habis mama sakit juga kan, pas Iya. mama aku sakit maksudnya, Iya. terus aku baca, tuh Mbak Asri anak sempat kejang-kejang tuh. Betul, masuk Kenapa? ICU ya. Iya, aku liatin di Instagramnya Mbak Asri Iya. kan. Jadi anakku itu kebetulan ada nggak cocok salah satu obat lah ya, gitu sehingga memang jadi ususnya lambungnya, jadinya pokoknya dia sampai muntah-muntah itu dari jam 3 malam sampai jam 7 malamnya lagi. Nah itu sampai warnanya hijau. Warnanya muntahnya tuh sampai hijau gitu. Kemudian terus dilihat juga sama dokternya itu Asri selama muntahnya belum warna coklat sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kok coklat lebih bahaya. Iya lebih bahaya. Tetap aja ya kan, udah hijau aja iya, udah betul. Kemudian kan kita beda. penyembuhan. Tapi kalau namanya lambung kan kita nggak bisa tahu ini anaknya akan kuat atau gimana. Karena kan obatnya sudah masuk, udah tertelan. Jadi gimana cara ngobatinnya kan? Nah, diobatin kemudian tapi ternyata tiba-tiba di rumah sakit sudah 5 hari kemudian kita pulang karena sudah boleh pulang gitu karena dia juga udah mau makan udah mau minum gitu. Ternyata 2 hari di rumah jalannya nunduk loh ini sepertinya kok belum sembuh ya gitu. Terus tapi dia Ibran makan biar sembuh, jadi mungkin dia dipaksakan makan sama dia supaya aku bilangnya kan sembuh gitu. Jadi dia selalu ngomong, aku mau sembuh mami, aku mau sembuh. Iya, tapi makin nunduk. Jadi karena Sakit, perut nahan jadi sakit, nahan sakit, nahan sakit gitu loh. Nah itu kebetulan aku untungnya nggak di luar kota. Hari kedua setelah dari rumah sakit, habis makan, terus sore-sore, untung suamiku udah pulang. Jadi dia lemes jatuh gini, terus kemudian pupnya warna coklat semua, langsung pup, terus langsung diem kayak nggak ada tenaga. Gak ada respon, bener lemes, gak ada respon, gak kedip, gak apa gitu loh. Kan takut banget susternya, Pak, Bapak,
kakak gitu, terus diem aja terus akhirnya dibawa terus di jalan kejang terus kebetulan aku lagi karena aku ada butik kan, aku lagi ngukur. Ibuku telepon, aku kalau ada telepon dari rumah tuh bukannya seneng, takut deg-degan. karena ya itu ya, karena takutnya. Terus teriak lagi ibuku, anakmu, aduh udah aku lagi nih langsung itu apa namanya, langsung aku speaker supaya klienku juga denger, Bu maaf ini saya harus tinggalin itu. Terus sampai saya bilang sama suamiku, di videoin anaknya kejangnya kayak apa supaya saya kasih tahu dokter yang sebelumnya gitu. Terus udah gitu gak berani videoin dia, cepet aja kemari, cepet aja. Bener begitu aku sampai rumah sakit masih kejang, lebih dari setengah jam kejangnya udah. Nah terus udah dikasih 2 obat masih kejang. Jadi aku ingat banget ya, ada apa namanya saudaraku yang dokter juga, kalau anak kejang mungkin bisa nggak dipanggil supaya dia ngeh, kalau nggak ngeh itu bisa kena otak, kena apa gitu. Jadi nah pas Ibran kejang tuh Ibran dia paling suka banget apa lagu cicak-cicak di dinding kan. Jadi aku nanyain cicak di dinding, terus dia mami gitu dia ngomong. Alhamdulillah banget, maksudnya dia di tengah kejangnya masih inget, masih ngomong mami gitu walaupun berat ya gitu. Jadi aku dok terus makin lama makin worse, terus lama-lama dia biru. Apa namanya di UGD itu lama-lama bibirnya biru, terus Mbak Asri ini saya harus bawa ke ICU, harus bawa ke NICU. Boleh dok, boleh. Ini harus ambil tindakan karena sudah biru. Ini sudah masuk ke paru-paru, saya nggak tahu apa yang masuk ke paru-paru. Karena Ibran udah biru. Nah, kita masuk ke ICU, Mbak Asri izin ini harus di ventilator. Boleh dok. Supaya ada nafasnya karena Ibran udah nggak bisa nafas ini karena udah biru gitu. Terus karena kejang, gimana dok supaya stop kejangnya? Sudah 3 kali dikasih obat gitu ya, dikasih obat anti kejang dari belakang tuh belum stop. Jadi begitu dimasukin ventilatornya, dilubangin, dibantu keluar semua dari ventilator itu warnanya coklat seperti darah gitu. Dia hampir 100 cc botol mineral itu gitu keluar warnanya coklat semua. Terus berhenti, kejangnya berhenti, alhamdulillah kejangnya berhenti, dia tenang. Terus Asri kita tunggu Ibrannya, ini nafasnya udah stabil, nadinya juga baik, nggak biru lagi. Cuma ini kita lihat bagaimana ya, aku ya alhamdulillah ya, maksudnya minta doa juga. Waktu itu saya posting di sosial media, minta doanya dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah karena didoain kita 5 hari keluar dari ICU. Ini kita tahu kan permasalahan maksudnya keluarga, anak-anak Mbak Asri bukan cuma masalah ini aja. Ada juga penyakit langka ya. Masalah yang mata. Iya benar. Ini Ibran juga ya? Ibran juga. Betul, ya. Ibran tuh kan lahir dengan katarak. Jadi kita baru tahu juga kalau dia tuh gak bisa melihat karena katarak di usia 3 bulan. Gitu. Jadi agak terlambat juga, kita nggak tahu. Nah, tapi ya cepat-cepat kita operasi. Kemudian karena kita 3 bulan dioperasi, Mbak? 3 bulan dia dioperasi. Iya. Nah, terus itu juga kalau anak lahir dengan katarak, namanya katarak konginental. Jadi katarak untuk lahir, iya. Lansia ya, Mbak ya? Betul. Nah, di tahun aku tuh lumayan ada banyak loh anak-anak lahir dengan katarak. Nah, itu juga sedang pokoknya sebaiknya ibu hamil itu ya, antisipasinya ya. Ibu hamil sebaiknya harus suntik rubella dan tokso. Supaya di dalam badan kita nggak ada rubella dan tokso. Asri suntik itu rubella dan tokso, tapi masih terjadi sama Ibran. Ibran pun dicek ada rubella atau toksonya, nggak ada. Jadi ya sudah. Jadi ini ataukah ini genetik atau memang dari Tuhan seperti ini. Ibran yang penting kita jalanin aja gitu. Dan dia tuh kuat banget, makanya kemarin waktu dia 3 bulan itu habis operasi dia drop juga, harus transfusi darah sampai 2 ampul 3 bulan tuh. Jadi dia tuh fighter banget gitu. Nah, sampai sekarang tuh Ibran itu ada parasit di darahnya gitu. Jadi harus hati-hati sama Ibran. Maksudnya kayak makan atau apa itu aku
sampai sekarang kita masih terapi, masih kontrol. Hari ini dia alerginya sama apa. Jadi bisa tiba-tiba dia alerginya sama kentang. Tapi tiba-tiba bisa alerginya, baru kemarin ini dia alergi sama susu yang dia konsumsi sendiri, yang selama ini aman. Jadi karena ada parasit di darahnya sehingga apa yang muncul gitu di dalam badannya itu mengikuti apa yang dia makan. Jadi aku sampai sekarang ke terapinya tanya gitu. Jadi yang dia cocok adalah ada teknologi yang lewat frekuensi darah. Jadi darah kita itu ternyata punya suara di mana dia menyampaikan lewat sains kalau dia lagi nggak bisa makan apa, nggak bisa ini. Nah, Ibran alhamdulillah cocok tuh menemukan namanya kita ke Mbak Maya Hasan. Nah, Mbak Maya Hasan tuh kan Harfa. Nah, Mbak Maya Hasan itu memang punya terapi penyembuhan dengan Harfa. Nah, 15 tahun nih aku makasih banget sama Mbak Maya Hasan. 15 tahun dia belajar di Amerika tentang frekuensi darah ini. Nah, yang menemukan penyakit-penyakitnya Ibran setiap minggu Mbak Maya gitu. Jadi hari ini, minggu ini Ibran udah nggak apa-apa sama susunya, udah nggak apa-apa sama kentangnya gitu. Tapi minggu depan kita belum tahu lagi Ibran nggak aman pakai apa. Jadi harus terus terpantau. Ya? Betul gitu. Jadi sampai sekarang aku masih terus harus terapi Ibran. Tapi selama ini selalu kuat dia, selalu gak kenapa-napa. Kita harus Iya. tetap semangat Fighter ya. banget dia. Fighter. Luar biasa. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Aku ingat pas kita syuting. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Info Miss Wow setiap hari pukul 4:30 sore hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Kita masih lanjut ngobrol sebentar lagi sama Mbak Sri ya, tentang Niat dengerin aja. Niat juga tadi ikutan nangis karena aduh nggak kebayang sih karena kita tahu ya strugglingnya menghadapi orang yang sakit itu nggak gampang. Bener banget Mbak, nggak mudah. Jadi harus kuat. Bener, nggak mudah menghadapi ini semua. Tapi Ibran senyum. Ibran jarang nangis, yang nangis ibunya. Dia waktu pertama kali operasi katarak aja sebelahnya semua nangis, dia nyanyi gitu. Dia happy, matanya masuk sinar. Enggak banget. Di ICU kemarin 5 hari dia bangun, dokternya udah bilang, maaf ya Mbak Asri, kalau nanti anaknya nggak ingat, kalau nanti anaknya kenapa-napa atau nggak bisa ngomong, jangan kaget karena Ibran hampir 1 jam step. Itu pengaruh ke kepala Mbak Asri. Tapi aku dalam hati dari dia masuk ICU aku bilang, kepala Ibran gak kenapa-napa. Ibran fighter, Ibran tambah pinter ya Allah. Tuhan kasih step sama Ibran ini memperbaiki semua sel-sel otaknya. Memperbaiki semua yang ada di kepalanya. Ibran tambah pinter ya Allah. Gak kenapa-napa. Semua dokternya bilang ini hal yang maaf kalau nanti udah ini, kalau udah dilepas semuanya.
saya bilang sama Mbak Asri sama ini yang Tabaya, dia bangun pasti buka semuanya. Begitu buka, Mami, Papi, kata dia. Jadi aku, ya Allah, aku sujud syukur, ya Allah Tuhanku, terima kasih banyak. Karena 1 jam step saya lihat dia, saya pikir dia udah gak ada. Birunya dia semuanya, saya pikir ya Allah ini kenapa sampai begini. Tapi dia fighter, jadi saya pikir, saya berdoa. Saya bilang memang doanya ibu luar biasa. Jangan boleh ada sedikit pun doa jelek untuk anak-anakmu. Karena saya bilang dari awal, Asri doa yang baik untuk Ibran. Kata suami saya doa paling baik. Mas tahu nggak? Ibran bangun makin pinter. Ibran inget sama kita, saya inget ya. Itu semua step itu terjadi, mungkin listrik-listriknya benerin kepalanya mas, bukan kenapa-napa. Aku bilang gitu, bener dia begitu melek, dibuka semuanya, Mami, Papi, gitu. Piano, kata dia gitu, karena dia suka banget piano. Dia suka banget piano. Dia kalau lihat pianonya tuh ada berapa puluh di rumah, dari yang kecil apa ini. Jadi semua ketakutan yang bisa terjadi, kata dokter, alhamdulillah tidak terjadi berkat doanya. Dokter juga apa bingung gini, Mbak Asri, ini Ibran kepalanya nggak kenapa-napa. Nah kemarin kita udah di ronsen, udah di US apa namanya, MRI udah. Cuma yang belum adalah rekam otak. Nah, rekam otaknya tuh belum berhasil. Kita udah 2 kali ke rumah sakit. Ibran nggak tidur karena kan kadang nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak. Kalau gerak dia harus ulang. Karena mama kamu ya. Iya mama kamu betul. Nah jadi saya itu yang belum kita lakukan karena Ibran dan itu nggak bisa dibius. Jadi harus benar-benar tidur alami gitu ya. Harus tidur alami. Nah sementara Ibran tuh dia keterbatasan matanya, tapi pendengarannya luar biasa. Sensitif ya. Iya kalau tidur pintu kebuka aja dia bisa bangun. Supersonik lah ya. Iya. Bener karena kayak di bioskop aja dia juga pasti adjust gitu. Jadi nggak bisa rame karena dia sensitif banget gitu. Jadi itulah. Luar biasa ya. Luar biasa sih ini. Tapi nggak mungkin Mbak Asri bisa menghadapi ini semua tanpa dukungan dari suami pastinya. Suamiku, dari keluarga, ibuku, mertuaku, semua sayang banget deh sama Asri, sayang banget sama Ibran, sama semua yang ada di sosial media, di TV juga. Aduh, luar biasa, makasih doanya. Kalau nggak dibantu sama semuanya, ya mungkin Ibran nggak bisa cepat sembuh begini. Masa kata dokternya gini, ini aneh banget. Aneh kenapa dok? Masa luka di lambung 1 hari nggak keluar darah lagi? Iya. Double doa seorang ibu ya. Doa seorang ibu itu langsung. Benar, pokoknya saya bilang Ibran nggak kenapa-napa gitu. Gak ada sedikit pun di hatiku bilang Ibran kenapa-napa, gak ada. Aku yakin sama anakku, kamu bisa. Jadi itu mungkin terdengar ya? Iya. Ke Gibran juga, itu bisa kan mas? Itu manifesting namanya. Pasti, karena kan doa ibu memang paling mustajab kan. Nah kemudian didengar oleh langit, ya akhirnya terkabul. Dan yang pasti keyakinan itu penting memang. Nah mungkin di situ yang dikedepankan berpikir positif. Masalahnya di saat-saat seperti itu nggak mudah juga tuh berpikir positif. Terjadi tarik-tarikan kan. Betul. Nah sepertinya Mbak Asrinya mampu melakukan itu dengan sempurna. Jadi dia fokus pada situasi yang positif, lalu doa juga, dan akhirnya itu terkabul. Bentuk support dari suami juga ya Mbak, pastinya nomor 1 ya. Iya. Harus beriringan, bergandengan kan tangan. kita kan namanya pekerja seni ya, karena kita kan nggak tahu di callingan tuh kapan. Iya. Betul. Tahu-tahu keluar Harus kota. tetap kelihatan happy. Iya, tahu-tahu kemana. Kalau support sistemku nggak bagus, susternya, suamiku juga gantian, harus ada yang di rumah. Apalagi dia habis step ya, dia masih konsumsi obat step sampai sekarang. Masih. Takut tiba-tiba ada serangan dadakan. Iya, lagi, Mbak. masih punya obat juga yang dari belakang tuh untuk kita masih bawa kemana-mana obatnya, takut kenapa-napa. Tapi aku yakin enggak, udah itu cuma pelajaran buat aku
buat suamiku juga untuk lebih aware sama Ibran, untuk jangan semua obat dimasukin ASRI. Iya, gitu. Karena ternyata ada halnya kita juga nggak perlu obat gitu, ada halnya juga ternyata itu biasa aja, cuma kitanya overthinking gitu. Jadi aku yang belajar terus sama Ibran. Tapi yang aku belajar adalah semangat dia untuk menghadapi hidup. Apapun masalahnya, nggak pernah dia nangis. Gue aja yang cengeng. Tapi Dia- Mbak Astrid suka nangis nggak depannya, Mbak? Siapa? Mbak Astrid suka nangis depan Iban. Pasti nggak kuat. Kalau dia lihat Mbak Astrid nangis, bilang apa? Enggak. Jadi aku nggak depan Ibran. Apa nggak pernah nangis depan Nggak Iban? Oke. pernah. Karena Ibran happy. Bener deh. Aku bilang dia jagoan banget. Contoh fighter dalam hidupku Ibran. Dia sangat semangat untuk hidupnya dia. Tapi mungkin sama ini juga nggak mungkin, anak tuh kan semua tumbuh dari dalam keluarga. Pasti dia ada yang sosok yang dilihat ya Mas ya. Ya. Untuk Ya, bisa pasti. menjadi lebih tegar. Ya. Untuk dia Cuman dalam usia kuat, seperti itu fighting mungkin gitu. lebih kepada genetik sih yang muncul ya. Bukan karena dia melihat dalam konteks lalu mengadop, karena belum sempurna juga kan untuk mengadopsi itu secara penuh. Jadi lebih genetiknya memang muncul di sosok ini ya dari ibunya. Dan itu sisi positifnya kan. Akhirnya semuanya jadi connect tuh. Karena dia jadi gennya kuat ke ibunya, ibunya ngedoain juga, koneksinya jadi lebih cepat. Gitu. Tapi ini, ya salah. Lanjut lagi. Saya sih tapi melihat ini memang ladang pahalanya Mbak Astrid sebetulnya, ya kan? Karena ini kan situasi-situasi yang sangat fluktuasi ya. Ya. Kita nggak tahu. Kayak tadi Mbak Astrid cerita bahwa minggu ini dia tidak boleh Tenang, lagi aman. yang makan ini, dan artinya kan kita kalau benar-benar dibawa pikiran dan terlalu stres itu bisa mungkin Ikutan sakit kayaknya ya. iya kitanya yang sakit. Mbak. Iya. Cuman kan mampunya ini yang perlu kita ambil hikmahnya ya, bahwa kita bisa kuat dan tetap berpikir positifnya itu tuh, yang tetap konsisten. Karena nggak gampang, karena kita dihadapin sama situasi yang real ya, bukan yang sesuatu yang tidak real gitu. Nah ini yang tidak mudah. Gitu. Kalau gitu nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Astrid sama Niar ya. Iya. Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Cintaku bukanlah cinta biasa. Dan cinta Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. indah pertama bila cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah sekarang kita udahin dulu. Iya. Tadi kalau kata Mbak Astrid gimana? Yang Pas datang Iya mana kan ya. Ini Cantik. Kita dan Cinta, perasaan gue datang cantik. Pulang Iya. megap. pulang-pulang bengep, mata kayak ikan mas koki. Iya. Karena kita sharing di sini ya kan, pengen tahu juga. Tapi yang ini nggak nangis-nangis lah, yang ini nggak Habis nangis-nangis. gimana ya? Habis kan masalah itu ada. Jadi kita hadapin aja. Bener. Iyalah. Dan harus di-sharing kan Mbak, karena biar Iya. kita juga masyarakat luas gitu juga jadi tahu kalau misalnya menghadapi keadaan Keadaan yang yang sama sama. tuh seperti harus gimana gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tes kejujuran. Tes kejujuran. Siapa dulu Nah, nih? jadi iya. Siapa dulu?
Daniar lu ya. Oke. Jadi aku ngasih pertanyaan nanti nih buat Daniar sama buat Mbak Asri. Yes. Tinggal jawab aja bener atau salah. Iya. Nah, ini Mas Ferry juga ikutan nyatet tuh. Oke. Jawabannya sinkron gak kira-kira? Iya. Iya. Benar atau salah? Ini yang bahaya nih. Daniar saat ini Iya. selalu merasa kesepian. Iya, Benar berarti? bener. Jadi kelihatannya kayak oke lah happy, nggak ada apa-apa tuh nggak di dalamnya nggak. Ayo Mas, jawabannya sama nggak? Benar. Benar Mas. Iya, karena kehilangan sosok ibu sangat mempengaruhi banget situasinya. Jadi mungkin di atas hampa sih sebetulnya. Iya. Yaitu kesepian tadi, lonely. Jadi Iya kan? kayak kapal nggak Agak ada oleng dikit ya. nahkodanya, terus kayak bingung Bingung nih nih mau kemana destinationnya nih. kemana. Iya. Iya. Jadi makanya kebersamaan sama sang ibu menjadi satu lintasan-lintasan pikiran yang selalu terlintas. Iya. Dan itu yang jadi sepinya makin menganga. Apalagi kan udah tinggal mama, jadi Iya. udah makanya belajar kuat dari Kak Asri juga. Amin. Harus kuat. Iya, kita harus saling menguatkan udah ya kan. Saling menguatkan. Karena udah bener-bener nggak ada ibu. nggak ada. Iya, nggak ada bapak. Oke, nah ini benar nggak sih? Benar atau salah? Kamu sekarang lagi sering latihan pole dance. Yes. Udah tiang-tiang itu muter-muter untuk memikat kaum Adam. Tidak. Benar salah? Tunggu, jawab aja salah. Benar salah ya? Enggak. Salah. Salah. Mas? Salah. Bisa membaca pikiran loh. Ini jadi takut loh disalahnya ini. Saya kalau niat jujur karena semenjak mama meninggal Membunuh sepi. turun 8 kilo. Jadi sebelumnya Niar itu kan memang rajin olahraga. Nah biasanya itu olahraganya itu lebih kayak yang boxing lah, yang naik kuda apa. Nah karena sekarang kurus banget, sama dokter harus naik 5 kilo. Jadi harus cari olahraga yang benar-benar itu nggak bikin makin kurus. Terus kenapa ada pole gerakan. dance? Kayak pole dance itu kan musiknya kan lebih kayak klasik apa yang Niar pilih. Jadi kayak buat healing, terus masih tetap bisa cari apa ya, aktivitas untuk pengalihan itulah kalau lagi libur kerja gitu. Jadi Membunuh sama sekali sepi. enggak. Cuman anehnya kenapa jadi kayak malah setiap kali kayak posting habis latihan gitu kayak banyak cowok ini kan kenapa ya? Iya karena. Gitu loh. Gak apa-apa. Kan kayak kita nanam padi. Iya. Terus Padinya numbuh. tutup padinya numbuh kan? Ya nggak apa-apa kalau nanti di sekitarnya juga banyak rumput. Oh, Nah, gitu. itu efek aja. Ya kan? Kalau kamu nggak mau ini, kamu cuma main hanggar. Meanggar. Tutupan kan? Main hanggar. Mungkin nggak ada yang komen, nggak ada yang komen. Tetep kan Instagramnya ada namanya. Iya, tapi maksudnya kan kalau pole dance kan yang komen cowok-cowok. Karena apa Iya. kan Takutnya terlihat nanti gitu. makin ini dong, makin nggak punya jodoh karena kan kalau enggak kan Berarti benar dong. Berarti benar mau cari ini juga pasti. bukan, maksudnya kan kayak serang-serang cowok makin, oh ini bener Oh, makin ternyata Niar nih takut. galak nih, Iya, galak iya, nih, iya, iya. ya kan? Aduh, oke lanjut ya. Benar atau salah? Kamu tuh hobi flexing di medsos kayak liburan, makan-makan di resto enak. Nah, itu demi tutupi kesulitan hidup. Enggak sama sekali. Salah ya? Salah kan? Ayo Mas. Salah. Ya emang kan dia lebih Niar tuh ke jujur sebagai orangnya nggak ini terlalu ya. suka mengekspos apa ya, pribadi kayak Iya. let's say nih misalnya aku liburan apa-apa itu karena memang karena belakangan healing kemarin kan sibuk ngurusin mama banget tuh Iya. kan nggak bisa ditinggal. Kalau masalah makan memang hobinya Hobinya makan, makan. Nah. gitu. Jadi salah ya. Salah, aku orangnya paling nggak pernah kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Mbak Asri. Nggak ada. Tuh, Mas ada pertanyaan titipan nggak? Nggak ada. Ya ada tambahan nggak? Benar atau salah? Ada. Banyak fans. Benar. Itu langsung. Gak ada pertanyaan lain. Oke. Yang mana nih? Benar atau salah? Ini kan Mbak Asri ini sebenarnya orang taunya image-nya komedian. Komedi ya. Tapi sebenarnya cengeng banget. Emang Iya, bener. benar. Benar ya? Aduh cengeng aku. Benar. Benar. Benar Mas? Perasa. Gampang Ya karena kan nangis. halus dia. Iya. Perasaannya halus. Tapi benar nggak sih katanya ya, kan kebanyakan nih orang bilang ya kalau orang tuh yang kelihatannya selalu ketawa hai itu sebenarnya itu Banyak kayak yang dipendam. Rapuh. Iya. lebih- Fragile. Iya, Fragile. untuk menutupi gitu kan. Itu emang Ada benar benar ya? tapi nggak 100% benar sih. Nggak semua, Nggak nggak semuanya semuanya. ya. Balik lagi ya ke orangnya.
Bener sih ya, Lapu sih enggak sih aku mah. nggak rapuh nggak, cuman emang gampang Cuman tersentuh apalagi ya, kalau Mbak, ya? masalah anak ya. Iya. Masalah Kalau Mbak keluarga. Asri memang karakternya halus dia perasaan. Iya, memang nggak cuma masalah anak aja gitu. Sama aku juga kalau ngeliat-ngeliat yang gimana pasti Makanya langsung dia gampang. senang Meskipun kalau wajahnya kayak kalau orang Oh. ngeliatnya kayak fierce Iya, gitu wajahnya ya, kayaknya padahal hatinya garang gitu. melo. Hello Kitty. Hello Kitty. Tuh. Artinya kayak marshmallow. makanya dia senang banyak fansnya. Oke, kita Karena ngomongin hatinya fans. tuh terhibur terus. Ya, Apalagi kan selebriti pasti banyak fansnya. itu karena dia orangnya yang luar biasa baik, makanya banyak fans jadinya. Jadinya Mas. banyak yang salah tafsir juga. Oh gitu ya Mas? Jadi Wow. disangka respon. Oh gitu, padahal sebenarnya Oh, gitu. Merasa enggak. begitu kan? Baik hati. Gitu ya Mas? Itu yang terjadi. Tapi aku sih kalau ada cowok-cowok kenapa-napa tuh aku selalu share sama Mas Gali. Oh, Mas Wali. Mas, masa dia ngirimin lagu ini? Oh ya gitu. Lagu apa tuh gitu? Macem-macem, Lagu. pacar-pacar lama. Oh, iya. Jadi yang lama-lama suka muncul. apa lagu-lagu mistis? Enggak, bisnis ngeri banget. Soalnya ini ada pertanyaannya sangat Ih, nyambung mistis nih. ngeri banget. Benar atau salah? Kalau Mbak Asri itu percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Percaya sih aku sama mistis. Maksudku Benar ya? dunia itu ada gitu. Berarti benar ya? Benar. Mas? Benar. Iya. Berarti bukan lagu mistis ya, tapi kalau Enggak, dari ngeri fans-fans itu. Enggak, karena memang Benar, ada. karena mistik itu kan artinya gaib. Ya. Iya. Jadi kita harus percaya memang gaib lah memang. Iya. Nggak mungkin kalau nggak gitu. Jadi menurut saya memang wajar juga kalau percaya sama yang mistis. Kalau fans gak gaib ya kayaknya. Lanjut ada pertanyaan berikutnya Real, nggak real. sih? Oke. Apa nih, bentar dulu nih. Dadakan nih pertanyaan. Benar atau Benar atau salah? salah kalau Mbak Asri itu suka PHP alias memberi harapan palsu? Maksudnya memberi harapan palsu apa nih? Sama Ya udah benar atau salah aja. Fans, Mas. fans. Ya Mas siapa sama laki aja. lah ini mah Oh kalau gitu begini apa ya. cowok ya? Aduh. Aku bukan memberi Benar harapan. atau salah? Bukan memberi harapan Udah palsu benar sih. apa salah? Benar atau salah dulu? Aku tuh lebih gak Benar enak. atau salah? Lebih gak enakan Mas. Benar atau salah? Oke, Berarti deh, benar. benar. Ayo Mas. Salah. Oh salah ya? Bukan, jadi bukan pemberi harapan. Kalau Bukan. pemberi harapan palsu kan Merespon. seperti menjanjikan. Iya. Responnya. Kalau ini Nggak enak. yang tadi Respon. respon. Jadi dia tipikalnya memang responnya Nice. kan selalu baik, nice. Iya, Iya, nggak nice. enak. Nah, nice kemudian person. ditangkap nih sama ini Itulah. kadang-kadang suka Beda. gegeran. Iya gitu, iya Mas ya. Nah, itu Iya, jadi kayak benar. gitulah. Bener-bener. Benar, Jadi Mas. terjadi- Tapi aku tuh selalu bilang sama suamiku, Mas, kan WhatsApp apa kan dia bisa baca, aku Iya. juga bisa baca punya dia gitu loh. Jadi Open ya. iya. Terus kalau itu tadi pacar-pacar lama masih suka kirim tiba-tiba lagu apa gitu. Iya. Tapi Mbak memang suka juga Dikirimin. seperti itu. Oh gitu ya. Ada satu buat sisi hiburan kali. secara psikologis tuh memang suka. Ada kayak gimana gitu Dan ya. itu kan Ada normal ya, geli-gelinya berarti ya. Norma sebagai cewek dong. Normal. Cewek, Ya, tapi iya. kan bilang nggak bisa karena kan Iya, aku punya iya. suami Iya. gitu-gitu kan. Dan senangnya dua arah jadinya. Senang bahwa disukain, Iya. senang juga menunjukkan kepada suami. Makanya lo jangan macam-macam. Iya, kamu macam-macam banyak yang nunggu nih. Oh. Banyak yang iya nunggu benar, Mas nih. Gali jangan macam-macam. Kalau macam-macam banyak yang nunggu. Iya. Banyak ini banyak yang ngirim lagu ya. Aduh, sama nih seperti penonton kita juga ya. Tunggu dulu nih. Kita bakalan kembali lagi setelah itu ini. Jangan kemana-mana, tapi kita ada cinta. Ngeri banget. Dan cinta. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik, masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa setiap hari Kamis dan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dan cinta. Ketemu lagi di Kita dan Cinta, tapi sayangnya udah segmen terakhir nih. Ini segmen terakhir itu artinya ada konklusi atau kesimpulan dari Mas Ferry. Dari obrolan-obrolan kita tadi nih, dari segmen 1. Lanjut Mas, silakan. Mau siapa dulu? Dari Mbak Daniar dulu ya. Oke. Saya melihat Mbak Daniar nih kan masih panjang nih perjalanannya nih. Tapi karena panjang, kalau bisa jangan mempersulit situasi-situasinya. Salah satunya soal bagaimana dia terlalu perfeksionis tadi terhadap pasangan. Kan. Karena biar bagaimanapun Mbak Asri. kesempurnaan kan
tidak akan pernah kita dapatkan, Iya. siapapun itu. Betul. Sehingga harus mulai mencoba paling tidak Menurunkan ego menurunkan ya. lah ya, Iya. menurunkan Menurunkan ego. keinginan, ego dan lain-lain supaya bisa orang masuk tuh lebih mudah gitu. Karena ini belum udah di barrier nih. Mungkin masalahnya itu kan Gitu. bentengnya kayak selalu kasih benteng, mungkin ada Betul. trauma juga di masa Pasti yang tadi kita bahas kan. Iya. Ya ada luka di masa lalu, tapi trauma terhadap situasi yang tidak pernah kita terjadi sama diri kita. Itu jangan langsung kita copy paste pasti akan terjadi sama diri Benar. kita. Itu kan memang situasi yang tidak terlalu baik yang kita alami oleh orang tua. Tapi belum tentu nasib itu bisa sama persis akan ke kita. Nggak kopi ya. Jadi nggak bisa langsung kita simpulin kita pasti akan begitu. Jadi harus mulai menurunkan Karena kan ego ya. siapa tahu jadi butuh ada teman sharing. Kan sekarang apalagi mengisi kekosongan. Betul. Nggak ada yang tahu, siapa tahu nemu Iya. jodoh yang baik yang bisa Amin. menyayangi ya Duduk kan. di sini ya. Mengerti. Ya kan Sal ya. Kalau buat Mbak Asri, Yes. saya melihat sudah harmoni, Amin. sudah berdamai sama keadaan. Keadaannya. Amin. Sudah situasinya sudah seperti itu. Jadi tinggal bagaimana mempertahankan situasinya. Walaupun lagi-lagi nih, ini semesta selalu tidak pernah turun untuk yang namanya level orang itu tidak pernah mau diturunkan, tapi naik terus. Sehingga karena sudah berdamai seperti ini, biasanya ujiannya makin kencang. Nah itu yang perlu disiapkan lebih lanjut untuk naik kelas kan. Kalau enggak nanti nggak naik kelas, Mbak Asri. Gitu. Yang penting saya yakin Mbak Asri pasti kuat untuk menghadapi situasi-situasi. Maksudnya lebih kecil gimana nih? Aduh, aku ngeri banget. Ya bukan, artinya kan ujian itu kan selalu dinamis. Pasti ada. Tidak ada dong yang makin turun makin ringan kan, tetap naik. Tapi di saat itu terjadi, saya yakin Mbak Asri sudah mampu menghandle itu semua. Gitu. Kan semua tidak mungkin dikasih cobaan di luar kadar kemampuan. Itu pasti sudah sesuai. Jadi kalau makin tinggi nggak apa-apa kan, lulus terus tuh ujian. Gitu. Kalau nggak nanti nggak lulus. Gitu. Gitu ya. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan gak ada cobaan yang berat-berat. Amin. Ya, Amin. maksudnya. Iya. Dan itu akan menaikkan derajat Derajatnya. lebih tinggi Betul. lagi. Kan sekarang Lebih pun kuat bagi lagi. orang lain mungkin berat, tapi Mbak Asli mungkin karena ngejalanin, ya memang berat, tapi mampu dilewati. Amin. Nah, itu. Amin amin. Oh, terima kasih Mbak Asri. Makasih dan juga ya. Terima kasih. Support. Support. Apa namanya ya? Memberikan Kasih semangat kekuatan. selalu. Kasih Yes. semangat, udah diundang juga di Karena sini. kadang kalau senang. kita sharing tuh jadinya lebih plong loh. Iya Iya benar ya. benar. Daripada dipendem-pendem. Betul. Ya, maksudnya ya bercerita apapun, aku mah orangnya apa adanya. Jadi ya udah cerita aja. Nah, kita juga senang banget ya. Ini juga teman-teman yang nonton juga pasti senang karena pasti dapat insight-insight juga Iya. untuk cara menghadapi Cara misalnya menghadapinya terjadi lagi sama kondisi mereka. sosial. Terima kasih Mbak Asri dan Nia. Sama-sama, thank you. Semoga Thank semua yang you. terbaik untuk kalian berdua. Kita doain Amin. selalu sehat-sehat semuanya ya. Thank you so much sudah nonton Kita Dari Cinta. Sampai ketemu lagi. Nyanyi ya. Kita berdua nih. Hey. Setiap kali aku melihatmu, tuturu, tuturu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan apa nih? Perasaan yang ada di hati. Pilihlah aku jadi pacarmu, Yang pasti setia menemanimu. jangan kau